Di Attack on Titan, Eren melakukan rambling dan menyapu bersih siapapun yang menghalangi. Militer ataupun warga sipil, semuanya diinjak-injak sampai pesawat dikerahkan untuk menghentikan Eren. Namun, semua serangan tersebut bisa dengan mudah dihalau. Umat manusia pun sudah kehabisan senjata. Lalu, di saat semua orang sudah menyerah, tiba-tiba secercah harapan muncul dari balik awan. Tim penyelamat dunia akhirnya tiba di tempat ini dan siap bertempur melawan sang Founding Titan. Pesawat mereka diserang oleh Beast Titan dengan lemparan jarak jauhnya. Mengatasi serangan ini, Reiner pun berubah menjadi Titan, lalu kemudian menerjang secara langsung. Dengan ditumbangkannya Beast Titan, tim penyelamat kini berhasil mendarat di atas tulang-tulang Founding Titan. Founding Titan bisa dengan mudah menciptakan Titan-Titan lainnya untuk menghadang tim penyelamat. Mau ditebas berapa kali pun percuma, karena Founding Titan bisa Kalian lihat ini siapa? dengan mudah menciptakan Titan. Founding Titan ini terdapat 3 orang yang saling berkaitan. Yang pertama Eren, yang kedua Zeke, dan yang ketiga Ymir itu sendiri. Untuk bisa menghentikan rambling atau guncangan tanah, tim penyelamat harus bisa menghabisi Zeke lebih dulu. Namun, mereka mengalami kesulitan untuk menemukan di mana lokasi tubuh Zeke. Dia bisa berada dimanapun di antara tulang-tulang raksasa tersebut. Jadi, cara tercepat untuk menemukan tubuh Zeke adalah meledakkan tulang-tulang itu dengan ledakan Titan kolosal. Armin pun meminta semuanya pergi menjaga jarak supaya tidak terkena ledakan. Lalu, ketika semua orang sudah pergi, tiba-tiba Armin ditangkap oleh Titan berbentuk okapi yang dikendalikan oleh Ymir Fritz. Dengan ditangkapnya Armin, maka rencana ledakan Titan kolosal berhasil dicegah. Mulut Armin dibungkam supaya dia tidak bisa melukai diri untuk berubah menjadi Titan. Sementara Levi dan kawan-kawan harus menghadapi Titan-Titan yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka adalah 9 Titan generasi lama. Ada Warhammer Titan, Female Titan, Armor Titan, Zhao Titan, dan lain sebagainya. Ymir bisa dengan mudah membangkitkan mereka semua secara tidak terbatas. Kemudian, leher Titan Reiner digigit sampai putus, lalu kemudian dibanting. Untungnya, Reiner berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut. Saat ini, dia bergelantungan di tangan Jan karena peralatan 3D manuvernya rusak. Begitu pula dengan Connie dan Levi. Mereka semua mengalami kebuntuan dalam menghadapi Titan-Titan ini. Lalu, di saat semuanya hampir menyerah, tiba-tiba sesosok Titan burung datang menyelamatkan mereka. Titan yang bisa terbang ini adalah wujud evolusi dari Zhao Titan milik Falco. Secercah harapan kembali muncul di saat-saat terakhir. Falco datang ke tempat ini bersama Annie dan Gabi. Mental Annie yang tadinya melemah, kini sudah kembali bangkit. Dengan gagah berani, dia memutuskan untuk ikut bertempur bersama teman-teman lainnya. Mereka kemudian membentuk 2 tim dan berencana menyerang kedua tempat yang berbeda. Satu tim ditugaskan menuju ke daerah kepala untuk menyelamatkan Pig, sementara satu tim lainnya ditugaskan menuju ke daerah ekor untuk membebaskan Armin. Mulailah mereka menjalankan rencana tersebut. Jan bersama Reiner ditugaskan menuju ke daerah kepala. Di sana, Reiner harus berjuang menghadapi beberapa Warhammer Titan. Di saat Reiner menahan Titan-Titan itu, Jan diminta mengambil pemicu dinamit yang menggantung di leher Founding Titan. Namun tentunya, semua itu tidak mudah dilakukan. Jan dihadang oleh beberapa Zhao Titan di tengah-tengah perjalanannya. Untungnya, Pig berhasil meloloskan diri. Dia keluar dari tubuh Titannya, lalu kemudian berubah kembali menjadi Card Titan. Card Titan memanglah memiliki daya tahan yang luar biasa. Pig bisa berulang kali berubah tanpa kehilangan banyak stamina. Dia pun segera memasang badan untuk menghadapi puluhan Zhao Titan yang menghalangi. Sementara Annie, Mikasa, dan Connie saat ini berusaha mengejar Titan Okapi yang sudah menangkap Armin. Annie berubah menjadi Titan, lalu mengayunkan Mikasa menuju ke arah Titan Okapi. Sayangnya, ketika Mikasa mendekati si Okapi, tiba-tiba dia dihadang oleh Titan berarmor. Pedangnya dipatahkan dan dia pun terjatuh. Mengetahui hal ini, Annie pun segera datang menghabisi Titan berarmor itu. Berkat dirinya, Mikasa berhasil diselamatkan, namun si Okapi lolos dari kejaran. Dia menuju ke Titan kolosal Bertolt dan berlindung di belakangnya. Sementara Levi dan Gabi hanya terbang mengelilingi sang Founding Titan. Kaki Levi yang terluka parah tidak memungkinkannya untuk bertarung. Meski begitu, dia masih berusaha mencari lokasi tubuh Zeke dari udara. Sementara Gabi akan berusaha membantu dengan tembakan senapannya. Di saat yang sama, rombongan Titan kolosal masih terus berjalan menginjak-injak dunia. Manusia, hewan, tumbuhan, dan bangunan semuanya dihancurkan tanpa ampun. Sebagian orang hanya duduk sambil berdoa, sebagian diantaranya lagi berlarian mencari tempat yang aman. Sayangnya pada tahap ini sudah tidak ada lagi tempat yang aman untuk berlindung. Ribuan orang terjebak di ujung tebing dan sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Beberapa diantaranya jatuh karena terdorong, sedangkan sisanya hanya tinggal menunggu waktu saja sampai terinjak. Sementara itu, Armin yang sudah tertangkap saat ini sedang berada di alam koordinat. Di sana dia bertemu dengan Zeke yang sedang duduk sambil membangun istana pasir. Armin pun bertanya, bagaimana caranya keluar dari tempat ini? Zeke menjawab, entahlah, mungkin mustahil. Armin kembali menyaut, tapi aku masih belum menyerah. Lalu Zeke bertanya, kenapa? Apa karena untuk berkembang biak? Apakah melanjutkan spesies ini penting bagimu? Kenapa kematian begitu buruk? Pada akhirnya semua yang hidup akan mati juga nantinya. Kemudian Armin menjawab, bagiku bukan soal berkembang biak, tapi karena hidup ini sangat berharga. Momen-momen sederhana seperti berlarian di waktu kecil terasa sangat menyenangkan. Atau ketika hujan tiba, aku hanya membaca buku di dalam rumah. Aku merasa bahwa momen-momen singkat seperti
seperti itu sangat-sangat berharga. Mendengar cerita Armin, Zeke tiba-tiba teringat akan masa lalunya bersama Tom Sawyer. Padahal mereka hanya bermain bola tangkap saja. Akan tetapi, waktu itu semuanya terasa sangat hangat dan menyenangkan. Pada titik inilah, Zeke baru menyadari bahwa kehidupan ini sangat berharga. Dia pun mulai berubah pikiran dan bersepakat dengan Armin. Lalu tiba-tiba saja, 7 orang pewaris Titan di masa lalu datang menemui mereka. Ada Kruger, Grisha, Tom Sawyer, Porco, Marcel, Ymir, dan Bertolt. Mulai dari sini, mereka semua memberontak melawan sang founding Titan. Semuanya adalah berkat Armin yang berhasil menyadarkan Zeke dari keterpurukannya. Efeknya di dunia nyata, Titan Bertolt, Titan Porco, Titan Marcel, Titan Ymir, Titan Kruger, Titan Grisha, dan juga Tom Sawyer semuanya membantu tim penyelamat. Berkat bantuan dari mereka, Mikasa mendapatkan satu celah untuk menebas Titan Okapi. Begitu si Okapi ditebas, Armin pun akhirnya terbebas. Sementara Zeke sendiri dengan sengaja memunculkan tubuhnya ke permukaan. Dia pun memanggil Levi lalu mempersilahkannya untuk menebasnya. Levi pun dengan cepat segera menebas kepala Zeke. Semua ini adalah bentuk pengorbanan Zeke demi menyelamatkan kehidupan yang berharga. Dia juga sengaja memilih Levi sebagai eksekutor karena mereka berdua memiliki sejarah perselisihan yang cukup panjang. Zeke lah yang sudah membunuh Erwin beserta ratusan pasukan pengintai lainnya. Zeke tahu bahwa Levi sangat ingin membunuhnya. Oleh sebab itulah, di saat-saat terakhir ini, Zeke memutuskan untuk mengabulkan keinginan Levi yang selama ini terpendam. Dengan tewasnya Zeke, seluruh Titan kolosal yang tersebar di penjuru dunia akhirnya berhenti bergerak. Orang-orang yang terjebak di ujung tebing kini bisa bernafas lega. Ribuan Titan kolosal berhenti di jarak 1 langkah saja. Setelah itu, Jan segera bergegas mengambil pemicu dinamit yang tergantung di dekat leher. Setelah berhasil mendapatkannya, dia pun segera meledakkan dinamit tersebut. Leher founding Titan pun hancur, lalu muncullah parasit halusigenia yang merupakan sumber dari segala kekuatan Titan. Parasit itu menggeliat dan berusaha menyambung ke kepala Eren kembali. Namun, Reiner tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia menahan parasit itu, lalu kemudian diledakkan dengan Titan kolosal Armin. Tulang-tulang founding Titan hancur setelah terkena ledakan besar tersebut. Falco dan kawan-kawan mendarat dan menunggu hasil dari ledakan tersebut. Saat itu juga, Gabi, Falco, Pig, dan Annie menggunakan kesempatan ini untuk tonton video ini sampai habis tanpa di skip. Karena pertempuran masih belum selesai. Si parasit ternyata masih hidup bahkan setelah terkena ledakan sebesar nuklir Kim Jong Un. Ditambah lagi, Eren juga masih belum mati dan sekarang berubah menjadi Attack Titan yang berukuran lebih besar dari biasanya. Eren berjalan secara perlahan mendekati Titan kolosal Armin, sementara si parasit berusaha melawan dengan menggunakan uap yang bisa merubah orang-orang Eldia menjadi Titan. Sebentar lagi, ratusan orang Eldia yang berada di benteng ini akan berubah menjadi Titan. Hanya Clan Ackerman dan orang yang memiliki kekuatan Titan saja yang tidak akan terpengaruh oleh uap ini. Oleh karena itulah, Falco, Levi, Mikasa, dan juga Pig segera terbang menjauhi tempat ini. Sementara Jan, Connie, dan Gabi tetap tinggal di tempat sampai uap itu merubah mereka menjadi Titan. Jan dan Connie saling merangkul sambil mengucapkan salam perpisahan. Jadi inilah saat terakhir kita ya. Kita harus percayakan sisanya kepada rekan kita. Itulah dua kalimat yang mereka ucapkan sebelum akhirnya berubah menjadi Titan. Titan-Titan itu kemudian berlari ke arah si parasit. Si parasit menggunakan pasukan Titan ini untuk sekali lagi menyerang Reiner. Tentunya, Pig dan Annie tidak akan membiarkan Reiner berjuang sendirian. Mereka juga ikut menahan si parasit supaya dia tidak kembali bergabung dengan Eren. Di saat yang sama, Armin dan Eren juga sudah mulai bertarung. Armin berusaha semampu yang dia bisa supaya Eren tidak melangkah lebih jauh dari ini. Pada tahap ini, satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya adalah dengan membunuh Eren. Sementara Mikasa tiba-tiba saja merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di saat-saat yang kritis seperti ini pun, dia masih merasa ragu untuk membunuh Eren. Kemudian tiba-tiba saja, Mikasa melihat semacam realitas palsu di mana semua peperangan ini tidak pernah terjadi. Di dalam sini, Eren dan Mikasa hidup dengan damai sebagai sepasang kekasih. Dunia ini adalah alam koordinat yang sengaja diciptakan Eren untuk Mikasa. Inilah yang terjadi ketika Eren membatalkan rencana Rambling, sebuah kehidupan yang damai yang selalu didam-damkan oleh Mikasa. Namun, semua ini hanyalah kedamaian semu. Konflik di luar sana tetap akan terjadi. Cepat atau lambat Pulau Paradis akan diserang karena sejak awal mereka dianggap sebagai iblis oleh dunia. Musuh kita sebenarnya adalah iblis pulau itu. Selain itu, Eren juga akan mati dalam 4 tahun karena kutukan pemegang kekuatan Titan. Pada intinya, Eren ingin menunjukkan kepada Mikasa bahwa apapun keputusan yang diambil, semuanya tetap menuntun pada kematian Eren. Jadi, Mikasa tidak perlu merasa bersalah ataupun merasa ragu untuk membunuh Eren karena semuanya sudah ditentukan sejak awal. Setelah memahami semuanya, Mikasa pun akhirnya terbangkit. Dia meluncur bersama Levi untuk membunuh Eren. Pertama-tama, Levi menggunakan tombak petir untuk menghancurkan mulut Eren. Setelah terbuka, Mikasa pun segera masuk, lalu dengan cepat memenggal kepala Eren. Setelah itu dia mengambil kepala Eren, lalu kemudian menciumnya dengan mesra. Ymir Fritz, yang juga berada di tempat itu, hanya berdiri dan tersenyum melihat mereka berdua. Usai terpenggalnya kepala Eren, tiba-tiba ingatan di kepala semua orang mulai bermunculan, terutama dalam ingatan Armin. Di sini, Eren mengungkapkan semuanya tanpa ditutup-tutupi. Eren mengatakan bahwa dia memang sengaja membuat dirinya sebagai musuh umat manusia, lalu menjadikan Armin dan kawan-kawan sebagai pahlawan. Dengan begitu, semua orang yang masih bertahan hidup akan berutang budi sangat besar kepada Armin dan kawan-kawan. Hal ini juga akan membuat mereka sebagai orang yang paling dihormati di dunia ini. Inilah alasan kenapa Eren melakukan Rambling dan meratakan dunia. Semuanya demi melindungi penduduk Paradis, terutama teman-temannya. Eren juga bercerita tentang Ymir kepada Armin. Selama 2000 tahun, Ymir selalu mematuhi perintah Raja Fritz karena dia mencintainya. Padahal, Raja Fritz sudah menyiksanya sedemikian rupa. Raja juga seringkali berselingkuh dengan selir-selirnya. Dengan kekuatan Titan yang dimiliki Ymir, bisa saja dia menghabisi Raja dan meratakan seluruh istananya. Namun, dia tidak melakukan itu dan lebih memilih setia menjadi budak Raja. Semuanya karena cinta. Inilah saat yang paling tepat untuk bilang, woman, emot kopi. Rasa cinta terhadap Raja membuat Ymir tetap terikat meski sudah 2000 tahun lamanya. Selama itu pula dia selalu menderita dan berharap seseorang datang mengakhiri penderitaannya. Lalu, setelah menunggu sekian lama, akhirnya muncul seseorang yang bisa melepasnya dari penderitaan. Orang itu adalah Mikasa. Tidak ada yang tahu apa alasan dipilihnya Mikasa. Yang jelas, Mikasa saat ini sudah berhasil membebaskannya dari ikatan cinta yang toksik. Eren dan Armin berlanjut mengobrol tentang banyak hal. Di dalam sini, Eren akhirnya mengakui bahwa selama ini dia selalu mencintai Mikasa. Bahkan setelah mati, Eren ingin Mikasa tetap merindukannya setidaknya selama 10 tahun ke depan. Eren juga memberitahu bahwa 80% populasi dunia akan habis akibat Rambling. Dengan sisa
20% populasi, maka tidak akan ada perang karena tidak ada orang. Namun, semua itu masih belum menyelesaikan konflik. Kedamaian yang akan didapat setelah ini hanya bersifat sementara. Artinya, baik perjuangan Armin ataupun perjuangan Eren, semuanya akan sia-sia. Setelah mengungkapkan semuanya, mereka pun mengucap salam perpisahan sambil berpelukan. Terima kasih, Eren. Selanjutnya kita akan selalu bersama di neraka. Kita akan menanggung dosa karena sudah membunuh 80% manusia. Usai mengucap salam perpisahan, Eren pun mengembalikan Armin ke dunia nyata. Jadi semua ingatan tersebut terjadi pada saat Armin masih berada di kapal. Saat itu, tim penyelamat masih dalam perjalanan menuju ke kota Odiha. Eren menghapus semua ingatan itu untuk sementara, lalu ingatan itu akan kembali setelah Eren tewas. Sekarang semua orang sudah mengingat kembali ingatannya ketika bersama Eren. Selain berbicara dengan Armin, Eren juga sudah berbicara dengan teman-teman yang lain di alam koordinat. Mereka semua kini mengerti apa motif dibalik tindakan Eren. Pertempuran besar sudah selesai. Baik Eren dan juga parasit halusigenia, dua-duanya sudah mati. Dengan matinya parasit tersebut, maka sudah tidak ada lagi kekuatan Titan di dunia ini. Orang-orang Eldia yang tadinya dirubah menjadi Titan, kini sudah bisa kembali menjadi manusia. Mulai dari sekarang, orang-orang Eldia hanyalah manusia biasa. Suasana hati semua orang saat ini sangat bercampur aduk. Mereka sedih karena kehilangan Eren. Di saat yang sama mereka juga lega karena pertempuran sudah selesai. Armin memeluk kepala Eren dengan erat sambil menangis. Sementara Levi melihat bayangan Erwin beserta ratusan pasukan lainnya. Mereka juga termasuk pahlawan yang sudah menyelamatkan dunia ini. Mereka pun melakukan penghormatan terakhir sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Jan dan Connie juga melihat Sasha yang melakukan pose hormat sambil tersenyum. Semua ini tidak akan bisa diraih tanpa pengorbanan mereka semua. Lalu, di tengah-tengah suasana yang mengharukan ini, pasukan Marley masih saja menodongkan senjata ke arah orang-orang Eldia. Melihat semua ini, Armin pun segera menengahi mereka. Dia menjelaskan bahwa kekuatan Titan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah itu, Mikasa segera membawa kembali kepala Eren pulang ke Pulau Paradis. Eren akan dikuburkan di dekat pohon, tempat di orang-orang yang selamat mulai membangun kembali pemukiman yang telah hancur. Mereka mendirikan tenda-tenda sederhana sebagai tempat tinggal sementara anak-anak. Sementara Pulau Paradis masih dipimpin oleh fraksi Yeager. Mereka terus memperkuat militer untuk berjaga-jaga jika seandainya perang kembali terjadi. Sementara Armin, Reiner, Pieck, Annie, Jan, dan Connie kini menjadi duta perdamaian dunia. Mereka akan terus berjuang untuk mempertahankan kedamaian ini. Sementara Mikasa saat ini sedang duduk di sekitar pohon tempat di mana Eren dikuburkan. Disinilah juga tempat di mana mereka biasa bermain sewaktu kecil. Mikasa pun tidak bisa menahan air matanya karena mengingat kenangan indah saat mereka bersama. Lalu tiba-tiba saja seekor burung datang menyambar syal yang dikenakan Mikasa. Seolah-olah Eren memintanya untuk merelakan kepergiannya. Mikasa pun berkata, "Eren, terima kasih sudah melilitkan syal ini kepadaku." Dunia pun berjalan dengan damai selama ratusan tahun lamanya. Orang-orang yang dikenal Eren satu persatu mulai menua dan akhirnya meninggal. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dunia menjadi semakin maju. Pulau Paradis yang tadinya dipenuhi bangunan sederhana, kini mulai dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Di saat itu pula, Paradis kembali berperang. Namun kali ini bukan dengan kekuatan Titan, tapi dengan persenjataan modern. Orang-orang yang menyimpan dendam di masa lalu, kini mulai menuntut balas terhadap Paradis. Bahkan setelah berakhirnya tragedi Titan, konflik masih belum selesai. Kedamaian yang didapat hanya bersifat sementara. Sejarah terulang dengan sendirinya. Seorang anak terlihat sedang menjelajahi Pulau Paradis yang sudah hancur. Dia menuju ke pohon tempat Eren dimakamkan, lalu memasuki celah di dalamnya. Persis seperti yang dialami oleh Ymir Fritz ketika pertama kali mendapatkan kekuatan Titan. Akankah founding Titan kembali terlahir? Akankah tragedi Titan kembali terulang? Tidak ada yang tahu. Attack on Titan tamat dengan kehancuran Pulau Paradis. Dadah.